Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok 9 dari Dea Amanda dan Sepia Anissa Fitriani. Kali ini kami akan membahas ketokohan dan jaringan difusi. Yang pertama nih, apa sih tokoh masyarakat dan apa itu jaringan difusi? Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang mempengaruhi pendapat orang lain tentang inovasi. Perilaku tokoh masyarakat itu penting dalam menentukan tingkat adopsi suatu inovasi dalam suatu sistem sosial. Nyatanya, kurva difusi bisa berbentuk S karena pada saat tokoh masyarakat mengadopsi inovasi, ia mampu menggerakkan jejaring difusi dalam suatu sistem sosial. Untuk memahami sifat ketokohan akan dibahas dua topik berikut. Yang pertama, berbagai model arus komunikasi massa. Yang kedua, bagaimana heteropili dan homopili mempengaruhi arus komunikasi antar pribadi mengarahkan proses difusi. Nah, yang pertama, model arus komunikasi massa. Yang pertama yaitu model jarum suntik. Model jarum suntik mendalikan bahwa media massa punya pengaruh langsung, segera, dan sangat kuat terhadap halayak massa. Kemudian yang kedua, ada model arus dua tahap. Model arus dua tahap membantu mengarahkan perhatian kepada pertemuan antara pengaruh media massa dan media antar pribadi. Ini berarti bahwa pengaruh media massa tidak begitu berkuasa langsung seperti anggapan orang sebelumnya. Nah, kemudian di sini akan dibahas tentang homopili dan heteropili juga arus komunikasi. Nah, satu prinsip pokok komunikasi adalah bahwa pemindahan ide-ide seringkali terjadi antara orang-orang yang sebatan atau homopilus. Homopili adalah sejauh mana pasangan yang berinteraksi itu mirip dalam ciri-ciri tertentu, seperti kepercayaan, pendidikan, status sosial, dan semacamnya. Kemudian, ada tentang hemopili sebagai perintang difusi. Homopili dapat bertindak sebagai perintang yang tak tampak terhadap arus inovasi dalam suatu sistem sosial. Hal tersebut karena ide-ide baru biasanya masuk suatu sistem melalui anggota sistem yang lebih inovatif. Jika tingkat homopili pada sistem sosial tersebut tinggi, maka orang-orang elit ini berinteraksi terutama dengan mereka yang sepadan dan inovasi tidak menetas ke bawah kepada yang bukan elit. Nah, berikutnya di sini ada pembahasan tentang mengukur ketokohan dan rantai jaringan. Ada 4 metode pokok untuk mengukur rantai jaringan difusi yang telah dipakai di masa lalu. Yang pertama adalah sosiometrik, yang kedua penilaian informan, dan yang ketiga penentuan diri, dan yang keempat adalah observasi. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari tokoh masyarakat nih. Yang pertama ada aksesibilitas. Tokoh masyarakat harus dapat masuk atau aksebil dalam jaringan pengikut. Salah satu penanda aksesibilitas adalah partisipasi sosial. Komunikasi tatap muka mengenai ide baru terjadi dalam rapat-rapat organisasi formal dan melalui diskusi-diskusi tidak resmi. Kemudian yang kedua ada status sosial ekonomi. Menurut Tarde, mengungkapkan bahwa invensi dapat berasal dari penduduk pada strata paling rendah, tetapi penyebarannya tergantung pada adanya pengangkatan ide baru itu pada kelompok masyarakat yang berada pada strata puncak. Kemudian nih yang terakhir atau yang ketiga yaitu keinovatifan. Bila tokoh masyarakat dikenal oleh teman-temannya sebagai ahli yang berkompeten mengenai inovasi, kemungkinan karena mereka mengadopsi ide-ide baru sebelum para pengikutnya. Namun demikian, temuan-temuan penelitian tidak menunjukkan bahwa tokoh masyarakat mesti inovator. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya nih, yaitu Sepia. Silahkan Sepia. Oke, terima kasih Dea. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keinovatifan, ketokohan, dan norma sistem. Menurut Herzog menyimpulkan dari kajian mereka terhadap desa-desa Brasilia menyebutkan bahwa dalam masyarakat yang sangat tradisional, baik tokoh masyarakat maupun pengikutnya tidak inovatif.
dan akibatnya masyarakat itu tetap tradisional. Sebaliknya juga, pada masyarakat yang modern, norma-norma masyarakat menyongkong keinovatifan dan baik pemimpinnya maupun pengikutnya inovatif. Pada masyarakat menengah, di mana modernisasi baru menampak, terjadi perbidangan dan tokoh masyarakat menuntun ke arah modernisasi dengan mencoba ide-ide baru sebelum petani yang lain dalam masyarakat itu. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai tokoh bermatra tunggal dan bermatra jamak. Polmorfisme adalah sejauh mana seseorang bertindak sebagai tokoh pada berbagai masalah. Sebaliknya, monomorfisme adalah kecenderungan seseorang untuk bertindak sebagai tokoh hanya untuk masalah tertentu. Tingkat kejamakan tokoh dalam suatu sistem sosial tertentu agaknya bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti pada masalah-masalah apa ketokohan itu diukur, apakah norma sosial itu progresif atau tidak. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai jejaring difusi. Di dalam menentukan apakah mengadopsi inovasi atau tidak, kita semua bergantung terutama pada pengalaman orang-orang lain setara kita yang telah mengadopsi yang berkomunikasikan. Penilaian subjektif mengenai inovasi ini menyebar, terutama melalui jejaring antar pribadi. Jejaring dapat bertindak sebagai penghubung yang penting dengan sumber informasi. Oleh karena itu, di sini juga akan menjelaskan mengenai analisis jaringan komunikasi. Analisis untuk pengidentifikasian struktur komunikasi dalam suatu sistem dengan menggunakan beberapa tipe hubungan antar pribadi sebagai unit analisis. Metode-metode analisis jaringan menempatkan orang-orang dalam klik-klik berdasarkan kedekatan mereka dalam rantai jaringan. Sehingga seseorang yang lebih erat ikatannya ditandai sebagai satu klik. Kedekatan komunikasi merupakan seberapa jauh dua orang yang terjalin dalam suatu jaringan mempunyai jejaring komunikasi pribadi yang saling mengisi. Jaringan komunikasi pribadi terdiri dari orang-orang yang terangkai oleh arus komunikasi terpola bagi orang tertentu. Dalam hal itu, di sini akan menjelaskan mengenai kekuatan simpulan lemah. Simpulan lemah ini terjadi pada orang-orang hanya di pinggiran dalam jaringan kontak yang ada. Misalnya teman lama di kuliah atau sekolah atau teman kerja yang masuk lebih dulu. Dengan siapa melakukan kontak secara sporadis. Pertemuan-pertemuan dengan kenalan-kenalan seperti itu kadang-kadang mengingatkan kembali simpulan-simpulan lemah ini, membawanya pada pertukaran informasi kerja dengan orang itu. Di sini kita pasti akan bertanya-tanya mengenai siapa yang terkait dalam jejaringan. Bila segala sesuatunya sama, orang-orang yang membentuk rantai jaringan hanya memerlukan upaya minimal dan yang paling menguntungkan. Maka, baik jarak maupun kedekatan sosial dapat ditafsirkan sebagai penanda upaya minimal. Rantai-rantai jaringan komunikasi dengan tetangga dan pasangan sepadan relatif mudah dan lebih sedikit upaya. Tetapi rantai jaringannya rendah, upaya seperti itu biasanya kurang bermanfaat untuk memperoleh informasi. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai teori belajar sosial. Ide pokok teori belajar sosial adalah bahwa seseorang belajar dari orang lain dengan cara melihat model, yaitu melihat seseorang mengamati apa yang dilakukan orang lain dan kemudian melakukan sesuatu yang sama. Tetapi tidak sama persis, mungkin semacam imitasi sederhana. Tetapi pemodelan sosial memungkinkan pengamat menyarikan unsur-unsur pokok dari pola perilaku yang diamati untuk menciptakan perilaku yang serupa. Pemodelan memungkinkan si pelajar mengadopsi perilaku yang diamati atau mirip dengan reinvensi suatu inovasi. Nah, dengan demikian kita dapat membandingkan belajar sosial dan difusi. Jejaringan antar pribadi dengan demikian dapat dipandang menjadi dasar perubahan perilaku. Walaupun kedua teori itu tidak mengklaim bahwa mesti terjadi peniruan identik.
Kedua teori ini menekankan pertukaran informasi sebagai faktor penting dalam perubahan tingkah laku dan memandang rantai jaringan sebagai penjelasan utama bagaimana orang mengubah tingkah lakunya. Dibanding belajar sosial, penelitian difusi telah menyeluruh dalam mengukur efek pemodelan sebagai suatu dikotomi kasar apakah penerima atau menolak inovasi. Pandangan difusi bila lebih dibawa masuk ke dalam penelitian belajar sosial mungkin akan memberi perhatian lebih besar pada waktu sebagai suatu variabel dalam perubahan perilaku, sehingga membuat karya belajar sosial lebih terfokus ke arah perubahan perilaku sebagai suatu proses. Dengan demikian, di sini dibahas mengenai masa depan pemodelan sosial. Dalam pemodelan sosial, yang menjadi pusat perhatian adalah perilaku orang lain dalam jaringan komunikasi pribadinya yang telah mengadopsi inovasi yang dicontoh. Maka, pertanyaan penelitian yang penting adalah berkenaan dengan sejauh mana yang orang fokus itu sadar akan perilaku inovasi orang-orang lain yang berada pada tingkat kedekatan yang berbeda dari si orang fokus itu. Nah, gimana nih podcast dari kelompok 9? Menarik bukan? Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan tentang ketokohan dan jaringan difusi. Untuk podcast dan informasi menarik lainnya, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.